Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Usudiyana MPDI, mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 12. Pada kesempatan ini, materi yang akan dibahas adalah tentang meraih berkah dengan mawaris. Dengan kata lain, pokok bahasanya adalah tentang warisan. Sebagaimana kita ketahui, ajaran Islam ini tidak hanya mengatur masalah ibadah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, yang di dalamnya juga termasuk masalah kewarisan. Keberadaan warisan menjadi bukti bahwa orang tua harus bertanggung jawab terhadap keluarga, anak, dan turunannya. Dasar hukum dari mawaris ini adalah Quran Surat An-Nisa ayat 12 dan 176, kemudian surat An-Nahl 75, kemudian surat Al-Ahzab ayat 4, serta beberapa hadis Nabi SAW. Posisi hukum kewarisan Islam di Indonesia merujuk kepada ketentuan yang diatur oleh pemerintah, tentunya dalam KHI atau Kompilasi Hukum Islam Inpres nomor 1 tahun 1991. Kemudian ketentuan-ketentuan tentang warisan adalah yang paling lengkap diuraikan secara rinci di dalam Al-Quran, terutama mengenai ketentuan pembagian harta warisan. Dalam bahasa agama adalah furudul muqaddarah. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan ilmu pewaris dan hukum mempelajarinya juga perlu mendapat perhatian yang serius dari kaum muslimin. Orang yang memperoleh harta warisan dari orang yang meninggal dunia karena 4 sebab. Jadi sekali lagi, orang yang mendapatkan warisan atau ahli waris ini ada 4 sebab. Yang pertama, sebab nasab hakiki. Kemudian yang kedua, sebab nasab hukmi. Yang ketiga, sebab pernikahan dan sebab hubungan agama. Itu sebab-sebab mendapatkan harta warisan. Yang keenam, hal-hal yang perlu diselesaikan sebelum pembagian waris, yaitu pengurusan jenazah, wasiat, dan hutang. Jadi sebelum warisan ini atau harta warisan ini dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya, maka ahli waris wajib memperhatikan yang tadi, bagaimana pengurusan jenazah, dari mulai pembelian kain kafan, kemudian biaya untuk menggali kubur, kemudian kalau di beberapa daerah itu ada biaya yang dikeluarkan untuk biaya tahlilan dan lain sebagainya, itu harus diperhitungkan terlebih dahulu. Di samping yang harus dilakukan sebelum berbagi waris adalah masalah wasiat, karena tidak menutup kemungkinan sebelum wafat biasanya almarhum atau almarhumah ada yang sempat dia berwasiat apapun itu wasiatnya, apalagi yang berkenaan dengan harta peninggalan atau pembagian warisan, maka masalah wasiat ini harus diperhatikan juga sebelum dibagi harta warisannya. Maka wasiat ini didahulukan. Tentunya wasiat ini juga ada aturan-aturan yang harus dilakukan dari jumlah ataupun jenisnya. Kemudian yang tak kalah penting dan sangat penting sekali, yaitu tentang masalah hutang. Maka hutang ini, karena hutang adalah hak pribadi, hak badani bahasanya, jadi wajib dibayarkan karena dia berhutang. Kalaupun dia sudah meninggal, maka biasanya suka dikabarkan oleh ahli keluarganya kepada halayak yang merasa pernah menghutangi atau memberikan pinjaman kepada almarhum atau almarhumah, maka suka disampaikan pembayaran dari hutang si almarhum atau almarhumah ini akan dipertanggungjawabkan oleh ahli keluarganya. Jadi itulah beberapa hal yang berkenaan dengan mawaris. Intinya harta warisan ini atau masalah mawaris ini perlu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Karena biasanya yang terjadi di Indonesia ataupun di sekitar kita itu dalam masalah mawaris itu dilaksanakan tidak selamanya memakai syariat Islam. Biasanya bersifat kekeluargaan, ya. Karena ada di beberapa daerah, contohnya di suatu desa
Maka warisan ketika yang meninggal itu mempunyai rumah, biasanya rumah itu untuk anak yang bungsu gitu ya. Walaupun itu sebetulnya tidak ada di dalam aturan Islam. Nah, asal semuanya itu sesuai dengan kesepakatan di awal, kemudian hukum-hukum Islam dalam mewaris dilaksanakan, maka yang terakhir itu boleh nanti menggunakan hukum adat, tetapi tentunya tidak bertentangan dengan hukum agama yang memang sudah baku dan untuk dilaksanakan. Kemudian ada pula golongan-golongan yang tidak akan mendapatkan atau bagian-bagian atau siapa saja yang tidak akan mendapatkan harta warisan atau sebab-sebab tidak mendapatkan harta warisan. Yang pertama adalah kafir atau murtad, yang kedua pembunuhan yang tentunya dilakukan dengan sengaja, maka dia tidak berhak mendapatkan warisan. Karena di dalam perkembangannya sekarang ini banyak contoh-contoh anak yang durhaka yang tega membunuh orang tuanya, maka si pembunuh itu anaknya itu tidak berhak mendapatkan warisan. Kemudian perzinahan, ya, itu juga tidak akan mendapatkan harta warisan. Karena di sini seorang anak yang terlahir dari hasil perzinahan tidak dapat diwarisi dan mewarisi bapaknya. Itulah tentang masalah waris atau hukum-hukum waris, yang mudah-mudahan hukum waris ini nanti tidak akan hilang ya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah sangat rinci mengatur di dalam Al-Qur'an agar semuanya mendapatkan berkah dari harta-harta yang ditinggalkan oleh almarhum. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.